Jadi CVT itu ada olinya di dalam kok, di beltnya itu. Ada, itu kan basah semua. Ah, itu basah. Ada. Tapi mereka kenapa mereka nggak ada gitu loh? Mungkin tempatnya mereka juga belum di training kali. CVT. Kan nggak semua orang suka CVT. Oke, selamat datang di channel YouTube Domo Transmisi. Hari ini kita kedatangan dari Mouladin. Biasanya kita nanya-nanya ya. Sekarang kita ditanya-tanya. Ya gimana kok? Datang bawa mobil apa hari ini, Om? Land Cruiser 80. Ada Terios ya? Si mobil operasional kita. Sama Veloz satu ya? Ya, mobil dagangan. Emang dia praktek juga dia sekalian. Oh, banyak yang nanya nih. Mouladin itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya Mouladin itu kan ada banyak bagian lah di dalamnya. Mouladin itu ada fintech juga, financial teknologi yang membantu ibaratnya kalau misalnya kok mau bikin dealer mobil bekas, nggak punya modal, Mouladin bisa modalin. Asik. Support lah ya. Cocok ya namanya. Mouladin modalin. Iya, Mouladin modalin. Disupport lah untuk finansialnya. Sama ada beberapa lagi kayak dana tunai ada. Kita ada yang baru mau inspeksi ada ya. Ya, ada mau inspeksi. Ah. Terus kita juga ada marketplace, apa namanya? Ada jaringan rekanan dealer, Iya. di mana itu kita tampilin di website marketplace-nya di website-nya Mouladin. Dan yang terakhir baru kita ini, publisher. Ya. Jadi kita punya media, Mouladin itu punya media. Nah, kalau misalnya Mouladin mau ngambil mobil bekas nih, kriteria yang untuk nentuin mobil ini layak dibeli atau enggak tuh kira-kira apa nih kalau menurut versinya Mouladin? Udah pasti bebas tabrak. Bebas tabrak, Kan oh. kalau misalnya bekas tabrak ya dia spet-spet dikit lah, bempernya itu masih oke. Dan karena kita juga punya mau inspeksi ya, Iya. itu kayak data-data mobil itu lengkap kok. Iya. Ratusan ya kalau nggak salah ya. Jadi memang di inspeksi bagian itu tuh mau inspeksi jasa untuk inspeksi mobil bekasnya sendiri. Kita ada Iya. inspektornya sendiri. Inspektor lah ya. Ya jadi di Mouladin itu ya macam-macam lah mobilnya, nggak semuanya kilometer rendah. Yang penting mobilnya sesuai aja. Nah, oke. Selama ini kalau misalnya Om ngambil mobil nih, pernah nggak dapat yang mobil yang misalnya wah ada problem di engine, ada problem di transmisi, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah sih. Mobil Pernah ya? bekas. Di bagian apa? Engine kah atau di transmisi? kah? Transmisi tiba-tiba jebol, digas jebol? nggak mau Tapi jalan, pernah. umumnya yang biasa rusak yang biasa kita susah untuk solve ya, transmisi sih Transmisi, biasanya. iya. Kalau mesin rusak, bagian busi, mesinnya pincang, gampang kita Busi nemuinnya. atau coil udah gitu. Iya. Atau injektor. Nah kalau transmisi kayak mobil yang gue bawa sekarang, transmisinya problem kan? Karena dia teknologi yang tahun itu, ternyata transmisinya tahun sebelumnya, Tahun sebelumnya. gantian. Jadi agak ada kurangnya lah, ada minusnya gitu. Nah, dulu yang Om Michael problemnya mobil apa tuh transmisinya jebol? Dulu sih di luar negeri ya, Volkswagen Passat. Passat. Beli emang udah dikasih tahu, nih isunya transmisinya slip. Oh, oke. Tapi pas gue pakai karena masih bisa jalan ya udahlah, ngeng berapa sih ganti transmisi gitu. Ngeng udah jalan terus tiba-tiba gue mau keluar tol, Mobilnya ngegas doang ya? Karena udah tinggal keluar doang, mobilnya cuma gas doang nggak maju. Udah Passat towing. itu AT atau dual clutch ya? AT biasa AT. konvensional. Passat itu 2000 ya cc atau berapa? Di 18 turbo. Dia front ya, front wheel drive Tapi ya? yang lama iya front wheel drive. Nah, sekarang gue mau nanya nih, kalau misalnya Mouladin tuh bikin konten tuh gimana sih? Ya biasanya kita pikirin dulu nih, kita meeting biasanya tiap minggu ya. Tiap minggu meeting, oh minggu ini kita mau syuting apaan nih? Kita mau syuting kita kan kontennya ada komparasi, ada single review, ada first impression, ada tips juga. Jadi biasanya kita udah plan kan, kita pinjem mobilnya ke ATPM. Jadi sebenarnya banyak juga yang kayak nanya gitu kan, kalau review mobil tuh punya mobil sendiri kah, nyewa, atau pinjam ATPM? Jadi sebenarnya kita ada dua lah ya. Opsi pertama pinjam ATPM. Kalau nggak ada kita sewa gitu. Dan itu ya syuting reviewnya kalau komparasi ya ada dua mobil kita jadikan satu, kita compare lah. Dan kalau misalnya single review satu mobil, ya udah satu mobil aja kita berdua biasanya atau bertiga sama Nanda. Nah, sekarang gantian. Dari tim Mouladin ada yang mau ditanya nggak nih tentang transmisi ini? Pas kebetulan main ke sini kan. Ada. Siap, Om. Kemana ada si netizen yang nanya ke gua Iya. gitu kan. Mas, CR-V Turbo kilometer 56.000 tahun 2023, EVT-nya aman nggak ya kira-kira?
tahu. 56.000 udah kilometer tinggi buat tahun 2023. Oh ya kan? iya, capek ya untuk mobil ya? Kita nggak tahu cara orang mengemudinya gimana. Betul. Gimana tanda-tandanya kita tahu CVT-nya udah mulai masalah atau belum? Oke, kalau untuk CVT sebenarnya tanda-tandanya itu kalau misalnya yang paling umum ya, itu beltnya ada kerontokan, apalagi di brand Honda. Iya. Tapi untuk case-nya CR-V Turbo, Civic Turbo, Odyssey, Accord Turbo itu matic-nya sama persis. Dan itu beda dengan yang sering putus beltnya. Oh. Kalau yang sering putus, kalau kita tahu HR-V, BR-V, Mobilio, GK5, Brio, ini matic-nya sama nih. Sama persis, walaupun Brio mesinnya beda. Ini beda. L12, yang lain mesin L15. Tapi CVT-nya sama kok ya? CVT sama persis. Ini problemnya beltnya gampang putus. Karena size dari beltnya memang kecil juga. Cuma untuk di GK5 sama di Brio, ini agak sedikit jarang nih problem putus. Mungkin karena bobot Mobil lebih mobilnya kecil. Iya, lebih ringan ya. Lebih ringan. Beban yang ditarik oleh belt ini juga nggak seberat yang 7-seater nih. Nah, beda kalau HR-V mungkin karena dia 5-seater, tapi mungkin bodinya agak lebih Iya, gede. pantesan waktu itu kita ada 4 HRV ya. Iya, iya. Gawat banget nih mobil. Iya, tapi kalau untuk Civic Turbo, CR-V Turbo, Odyssey RC2 sama Accord Turbo ini matic-nya sama persis. Itu beltnya lebih kuat nih. Oh, lebih kuat. Beltnya lebih gede, lebih tebal, lebih kuat. Sampai hari ini kita jarang ketemu case belt putus di 4 mobil ini. Yang transmisinya ibaratnya lebih gede lah Lebih ya. gede, iya. Itu tanda-tandanya apa ya? Tanda-tandanya- Udah ini bentar lagi mau putus nih atau rusak Iya. gitu. Nah, waktu kita ganti oli matic sebenarnya ketahuan sih Om. Kalau kita buka baut pembuangan, biasa di situ kalau udah Ada magnet ya? Ada magnet ujungnya itu. Iya, biasanya Nah, nempel di situ ya. nempel sudah ada rontokan. Rontokan itu memang mobil masih bisa jalan nih normal nih. Rontok 1 lembar masih bisa jalan. Begitu kita ganti oli matic ketahuan. Makanya kalau kita selalu saran ganti oli maticnya dipercepat, jangan terlalu lama. Oh. Kalaupun ada kerontokan langsung ketahuan. Nah, kalau udah ada rontok satu, kekuatan bel itu udah jauh berkurang. Nah, ciri-cirinya ya kita langsung ganti oli matic, lihat ada apa enggak. Kalau nggak ada, terus kita tes pakai normal, harusnya maticnya masih nggak aman, nggak ada masalah. Karena kita lihat kalau 50 ribuan juga untuk CR-V Turbo harusnya nggak ada masalah, masih aman. Karena maticnya cenderung lebih kuat ketimbang yang adik-adiknya nih. Ada juga yang misalnya CVT-nya tuh, ini di luar Honda nih yang paling sering nih, kayak di Toyota, di Nissan. Itu kalau CVT-nya udah mulai kena, ada yang powernya nggak ada. Kayak Elgrand deh, atau X-Trail misalnya, T31, T32. Itu paling sering kalau ketemu tanjakan sedikit, mobil nggak kuat. Jadi dia bocor pressure-nya di CVT itu. CVT-nya dapat tekanan oli Yang buat geser-geser pulinya. untuk geser-geser. Oh, tekanannya untuk ngegeser. Jadi ibaratnya Ada dia nggak bocor. pakai low gear lah gitu ya Iya, jatuhnya ada ya. bocor. Jadi dia nggak kuat neken. Tapi RPM akan naik. RPM naik. Tapi nggak nggak keluar. jalan mobil. Tapi nggak keluar power gitu ya. Ya slip lah jatuhnya ya. Iya, kan nggak sesuai nih sama cc mobil nih, yang 2,5, 2000 misalnya. Masa ketemu tanjakan dikit nggak kuat, ibaratnya gitu. Nah itu udah ciri-ciri, biasanya di Nissan itu. Jadi CVT itu ada olinya di dalam kok, di beltnya itu. Ada, itu kan basah semua. Ah, itu basah. Oh, gue pikir itu kering, kayak motor. Matic itu ngandalin fluid pressure, tekanan oli. Kerjanya pakai tekanan oli. Oli Matic itu penting itu. Cuma kan banyak yang mungkin nganggep pele ya, oli Matic. Ah, apa sih oli Matic? Bisa pakai lama ini. Oli Matic tuh berapa ribu sih gantinya? 20.000 ya? Kita selalu saran sih 20.000. 20.000 ya? Tergantung mobil. Kalau apa. pabrikan umumnya berapa? 30? Ada 40, ada yang 80, ada yang 100.000. Menurut kita sih terlalu lama. Karena kualitas olinya udah jelek, cepet panas. Jadi memang meter diganti berkala tuh 20.000 tuh. Tahun 20 pun sebenarnya udah lama loh. Kalau mobil oke lah rutin setahun 10.000 berarti 2 tahun. Kalau mobil yang lebih jarang lagi dipakai 20.000 tuh lama banget. Iya. Panjang. Bisa setahun lebih ya. Iya. Tapi ada juga orang yang nggak pernah ganti oli transmisi sama sekali. Orang yang nggak ngerti mobil nih, cuma asal pakai mobil, oh ganti oli, tapi nggak ganti transmisi. Itu tapi masih jalan mobilnya. Masih jalan, tapi nanti next ke depannya kita nggak tahu. Umurnya Rusaknya makin di pendek. mana umurnya? Nah, jadi cara ngerawatnya gimana sih VT kalau supaya itu cuman ganti oli, hanya ganti oli aja rutin lebih cepat. Paling tepat sih sebenarnya oli dulu. Oke, 20.000. Nanti nextnya tuh filter matic-nya. Nah, ini gue masih ada perdebatan nih. Filter Matic. Filter Matic. Filter Matic gue sempat nanya ke dealer resmi, Mas ganti oli transmisi sama filternya ya. Wah, mobil ini nggak ada filternya. Tapi sebenarnya ada. Kata Kolong lu ada, kata Ko Freddy ada. Ada. Tapi mereka kenapa mereka nggak ada gitu loh? Mungkin tempatnya mereka juga belum di training kali ya. Atau mungkin buat dari saran pabrikannya sebenarnya lifetime komponen kali. Lifetime dalam tanda kutip. Cuma kalau
Kalau untuk filter itu namanya komponen bergesekan ya di dalam ya. Kan ada ampas kopling juga. Itu ada residu Om. Iya, Residu. itu Ya, residu takutnya itu nanti menghambat ya. menghambat betul. Dia nutupin filter udah terlalu tebal. Nanti pompa oli Tekanan Matic itu olinya kurang ya? kurang. Karena Matic ngandalin tekanan oli, makanya penting. Nah, kalau tadi soal CVT, itu kan perawatannya seperti itu ya, harus ganti oli segala macam. Untuk treatment pengemudinya sendiri, harus kayak gimana sih nyupir CVT itu yang benar? Balik lagi ya, driving style orang beda-beda. Ada yang suka bejek-bejek, ada yang suka gaspol, rempol, ada yang bawanya kalem banget, serba ketakutan. Cuma kalau untuk CVT paling bagus sebenarnya bawanya halus, kalem. Stabil ya. Halus itu gradual gitu kok, gasnya Ya, diurut gasnya ya. diurut betul. Nggak Jadi, boleh tiba-tiba mau nyalip, Ya. kayak itu nggak boleh. nggak boleh. Tapi Oke. kalau suka kickdown, mentok-mentokin, nah itu bebannya di belt ini. Tapi Kalau udah kenapa ngomongin. brand-brand mobil sekarang, apalagi mobil terbaru ya, kenapa keluarnya CVT semua? Kenapa ini- Nah, ini konvensional pertanyaan, aja? pertanyaan banget ini di Iya. komen suka nemu nih. Betul. Tapi banyak banget sekarang mobil baru, apa-apa CVT, 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 Betul. CVT. Kan nggak semua orang CVT. suka CVT. Menurut kita ya, ini asumsi nih. Hmm. Pabrikan sekarang lagi lomba-lomba pengen keluarin mobil yang hemat BBM. Karena mungkin udah nggak zaman lagi mobil yang boros-boros. Makanya mobil sekarang keluar CC pada dikecil-kecilin, ditambahin turbo. Karena ngejar efisien BBM. Nah, kenapa pakai transmisi CVT? CVT itu ya enak, kalau kita lari kenceng RPM-nya rendah banget. Iya betul. Kita lari Ngejar 100, efisiensi. 100 aja bisa dia 1.300, Iya, betul. 1.500 gitu kayak. Coba kita bandingin dengan AT, kayak Innova yang lama deh, Innova 2KD misalnya, Innova 1TR bensin, Innova lama ya. Transmisinya cuma 4 speed Om. Lari 100 itu RPM 3000 loh. Tapi beda kalau kita bawa CR-V misalnya, CR-V katakanlah Gen 3, Gen 4 misalnya, mesin 2000 atau mesin 2,4 punya ya. Itu lari 100 RPM itu nggak nyampe 2000 Om, karena dia 5 speed. Nah, Tergantung berapa banyak giginya juga ya, Pak, ya? Yes, pengaruh juga. Tapi kalau CVT bisa jauh di bawah itu. Nah, kenapa pabrikan keluarnya CVT? Ya itu. Dan biasanya CVT juga diproduksi satu, bisa dipakai di banyak jenis mobil. Dari segi cost, Menurut ATPM, mungkin lebih menguntungkan kalau dia jual CVT. karena bisa dipasang di, Banyak mobil. padahal dibilang murah-murah banget, nggak, CVT itu juga teknologi yang lumayan mahal ya, dibanding AT konvensional ya. Betul. Kalau kita ke ATPM, ada CVT yang putus misalnya rantainya. Iya. Di sana pasti disaranin ganti ECI, satu transmisi. Untung. Dia satu utuh transmisi, satu ECI gitu. Harganya jauh lebih mahal dibanding AT konvensional. Iya. Nah, soal tadi repair gitu, CVT dan 4AT, mana yang lebih repairability-nya tuh lebih bagus gitu? Maksudnya lebih nggak perlu banyak ganti, nggak perlu langsung ganti segeluntung gitu. Yang bisa mungkin ininya doang diganti atau apanya doang diganti. Oh, paling simpel sebenarnya CVT sih Om. Oh, gitu ya? Iya, CVT itu kalau kita bengkel, di kacamatanya bengkel nih, ganti CVT itu paling seneng, paling enak. Kalau beltnya putus ya cuma ganti belt, sisanya kita tinggal bersihin aja serpiannya semua tuh. Gantinya belt, komponen yang diganti dan dibongkar pun sedikit dibanding AT konvensional. AT konvensional, aduh, Banyak ya susunannya ininya. banyak. Susunannya banyak, Iya, iya. apalagi gearbox yang gede-gede untuk mobil yang size-nya gede-gede. Gearboxnya aja gede banget, berat. Panjang gitu kayak. Panjang, komponennya banyak di dalam, lebih lama sih sebaikannya. Kalau CVT ya hanya pulley, belt gitu-gitu doang, kampasnya pun sedikit banget, kampas maju, kampas mundur udah. Kalau misalnya pulinya baret, ganti puli. Pulley ganti, Putus, ya, ganti tinggal belt. ganti sepasang belt, tinggal masukin, udah lebih cepet sih, Itu langsung normal kok rasanya. normal Om. Dan sebenarnya kita juga baru tahu ya kemarin ya, syuting sama Kolunglung di sini bisa ganti belt. Karena yang kita tahu dari sekitar lah ibaratnya itu langsung ganti Full satu gelondong. transmisi. Dan kalau AT itu banyak yang dibersihin tuh. Kayak dia punya kampas ada besi Ah, plat platnya besi. lagi, ini lagi itu semuanya dibersihin kan. Dibersihin, karena dia ada satu mangkok-mangkoknya. Satu mangkok ini, satu rumah, ini untuk susunan kampas. Gigi berapa gigi gitu? maju misalnya ya, Ah. gigi satu sama gigi mundur biasanya jadi satu nih drum. Nanti ada drum lagi untuk gigi 2, 3-nya. Nanti ada drum lagi untuk gigi selanjutnya. Kalau manual, kopling doang ganti. Manual lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi. Karena dia susunan gear aja langsung ya. Nah, karena koplingnya kopling kering. Kalau ada problem dengan kampasnya habis, cukup turunin, ganti kampas, ganti bearing, Udah. udah selesai pasang lagi.
ganti kampas kopling manual itu kok harus copot dari itu flywheel. Coba dari flywheel. Oh, nggak bisa ada shortcutnya gitu, tiba-tiba Nggak. dibuka gitu nggak bisa ya? Nggak, tetap harus turun juga. Kalah-kalahan ganti. bengkel. Iya. Kalau malah ini kopling nggak ganti kopling kan gampang gitu. Gitu juga. Iya. Tadi kan bicara manual. Di City gimana? Repairability-nya tadi. Di City itu paling sering masalahnya karena TCM sih, Om. TCM itu apa? TCM-nya transmisi kontrol modul. Oh. Jadi dia ngatur perpindahan gigi secara otomatis. Nah, kalau di dual clutch itu suka rentannya karena aki lemah. Kebanyakan di Ford Fiesta itu paling sering. Aki udah agak lemah sedikit, arus listrik yang masuk ke dalam TCM-nya keganggu. Udah mulai dia kayak agak sedikit gila. Kalau dual clutch dia dua, gigi untuk ganjil udah satu kopling, gigi genap Iya. satu Iya. kopling. Jadi begitu sudah masuk gigi satu, yang kopling yang genap ini udah standby nih. Ya. Buat masukin ke gigi Untuk selanjutnya. next-nya. Nah, makanya perpindahannya lebih cepat, mili detik Ya, shiftingnya. Makanya mobil sport Termasuk itu, nurunin giginya gue ya. iya. Oke, gokil hari ini obrolan seru. Buat teman-teman jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe juga channelnya Domo Transmisi dan channel YouTube-nya Moladin. Ya, Instagram Moladin_ID ya. Yes. TikTok juga ada. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, nanti akan kita jawab di video selanjutnya. Domo Transmisi, dokternya Matic. Mantap. Domo Transmisi, dokternya Matic.